Salam sahabat. Hari ini Kamis 12 Februari 2026, kita belajar dari kitab Yosua pasal 4. Yosua pasal 4, demikianlah firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yerikho untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yerikho. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan, Allahmu,
telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan, Allahmu, dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan, Allahmu. Tema kita, batu peringatan. Orang mendirikan batu-batu peringatan sebagai penanda akan adanya suatu peristiwa yang ingin dikenang dan diperingati. Ada batu peresmian sebuah bangunan dan ada pula batu nisan. Semua batu itu dibuat dengan tujuan untuk menjadi tonggak sejarah dari sebuah proses, peristiwa, atau kisah hidup seseorang. Batu peringatan seperti itulah yang Tuhan mau dan perintahkan kepada umat Israel untuk dibuat setelah mereka keluar dari sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Batu-batu peringatan itu dibuat dari batu-batu yang diambil dari tengah sungai Yordan dan tempat para imam berpijak, dan kemudian ditegakkan oleh Yosua di Gilgal di batas timur Yeriko. Melalui batu-batu peringatan tersebut Allah menghendaki agar umat Israel tidak lupa akan karya Tuhan yang ajaib, yaitu bahwa Ia telah membuat sungai Yordan tersibak menjadi daratan yang bisa dilalui umat Israel sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Melalui batu-batu peringatan itu, umat bisa bercerita kepada anak cucu mereka tentang karya Tuhan yang dahsyat. Dengan begitu, bangsa Israel dan anak cucu mereka bisa diteguhkan imannya melalui peringatan akan karya-karya Tuhan yang ajaib. Dengan cara seperti itu pula, iman bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Melalui kisah Alkitab ini, kita bersyukur bahwa ada sarana yang bisa dipakai untuk membantu kita dalam mengingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Ada sarana untuk bercerita kepada anak cucu atau siapapun yang mau mendapatkan manfaat dari batu-batu peringatan itu. Namun, sudahkah kita membangun atau mempunyai batu-batu peringatan semacam itu di dalam hidup kita? Jika belum, mari kita buat batu-batu peringatan untuk setiap hal luar biasa atau istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dari situ mari kita ceritakan kepada anak cucu dan siapapun agar mereka memiliki iman yang kuat dan semakin percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan segala kebaikannya, Allah akan selalu menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Dan pada pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami kembali dari tidur kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk selalu mengingat karya-karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami, agar mampu kami teruskan kepada anak cucu kami. Bapa di surga, kami mau serahkan pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan aktivitas kami hari ini di dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.